selamat pagi semuanya. Oke, baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang materi standar sarana dan prasarana. Selanjutnya, bab 1 pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama tentang hakikat pemeliharaan gedung sekolah, di mana pemeliharaan gedung sekolah adalah kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penjagaan yang dilakukan terus-menerus agar gedung di sekolah atau fasilitas yang ada di sekolah itu selalu dalam keadaan baik. Adapun itu termasuk dari hakikat pemeliharaan gedung sekolah. Yang kedua tentang manfaat dari pemeliharaan gedung sekolah. Yang pertama itu bisa menjadikan bangunan dan komponen akan terpeliharanya dengan baik dan bangunan akan awet. Yang kedua, menjadikan jarang terjadinya kerusakan komponen bangunan. Jadi adanya pemeliharaan itu menjadikan komponen itu jarang terjadi kerusakan. Yang ketiga, kondisi bangunan akan terjaga penampilannya tidak kumuh dan kotor. Jadi adanya pemeliharaan gedung sekolah itu, maka gedung-gedung yang ada di sekolah, sarana dan prasarananya akan terjaga dengan baik, tidak kumuh, tidak kotor. Selanjutnya, yang ketiga, permasalahan pemeliharaan gedung sekolah. Jadi adapun masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan gedung sekolah itu, kecuali selain dari keadaan fisik atau mutu bangunan, itu ada 4 masalah yang sering dilakukan. Yang pertama, dilakukan oleh siswa. Jadi masalah yang dilakukan oleh siswa ini sering membuang sampah sembarangan, tidak beraturan, seenaknya saja membuang sampah, tidak pada tempatnya. Yang kedua, menarik dan mendorong meja atau kursi, sering menarik meja di dalam kelas. Itu yang mengakibatkan lantai di dalam kelas itu cepat rusak. Yang ketiga, melakukan coret-coret dinding dengan menggunakan spidol, mencoret-coret dinding dengan spidol, pensil warna. Itu masalah yang sering dilakukan oleh siswa. Yang kedua, masalah yang dilakukan oleh guru. Di sini yang pertama, membuang tisu atau puntung rokok sembarangan. Yang kedua, setelah belajar mengajar, guru itu sering lupa mematikan lampu. Itu salah satu masalah yang sering dilakukan oleh guru. Yang ketiga, dilakukan oleh penjaga sekolah. Yang pertama, yaitu lupa menutup dan mengunci pintu ruangan, mengakibatkan barang yang ada di gedung sekolah, sarana dan prasarana itu sering terjadinya kehilangan akibat lupa menutup pintu atau jendela. Yang kedua, jarang melakukan pembersihan kloset, baik aliran dan lantai WC atau kamar mandi. Yang keempat, dilakukan oleh masyarakat sekitar sekolahnya. Masyarakat sekitar sekolah itu sering berbuat masalah seperti menggembala ternak, kambing, sapi, yang mengakibatkan halaman sekolah itu menjadi kumuh dan kotor, banyak kotoran hewan. Yang kedua, masalahnya sering bermain bola di halaman sekolah, yang bisa mengakibatkan ketika menendang bola itu terkena kaca dan mengakibatkan kaca pecah. Itu masalah-masalah yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, upaya mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama ada membangkitkan rasa memiliki sekolah kepada siswa. Jadi guru berusaha membangkitkan rasa memiliki sekolah kepada siswa, agar siswa itu saling menjaga gedung-gedung, fasilitas yang ada di sekitaran sekolah. Kedua, membina siswa untuk disiplin. Yang ketiga, memberikan arahan kepada guru. Bisa memberikan arahan kepada guru agar bisa menjaga fasilitas sarana prasarananya dengan baik. Yang keempat, melakukan pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat di luar sekolah. Itu beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan pemeliharaan.
Di sini ada 4 macam-macam pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan rutin. Di sini pemeliharaan rutin itu dilakukan setiap hari secara rutin, secara terus-menerus. Misalnya pembersihan ruangan dan halaman dari sampah, kotoran. Yang kedua, pembabatan rumput dan tanaman yang tidak beraturan. Itu salah satu pemeliharaan rutin. Itu harus dilakukan secara rutin, terus menerus. Yang kedua, pemeliharaan periodik dan berkala. Ini dilakukan pada kurun waktu yang tertentu atau terencana. Misalnya perbaikan atau pengecatan kusen. Yang kedua, perbaikan genteng. Kemudian pemeliharaan skala prioritas atau darurat. Itu dilakukan tidak terencana. Misalnya penggantian talang yang bocor, itu tidak terencana, tiba-tiba ada kerusakan, maka harus ada pergantian, harus diganti talang yang bocor. Selanjutnya pergantian kaca yang pecah. Itu salah satu pemeliharaan skala prioritas yang tidak ditentukan. Yang kedua, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif ini dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin. Contohnya seperti melakukan inventari dan evaluasi terhadap kondisi komponen bangunan, memperbaiki yang rusak, sarana dan prasarana. Itu dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin. Kemudian yang keenam, pemeliharaan yang dapat dilakukan. Di sini pemeliharaan yang dapat dilakukan ada 2. Pemeliharaan berdasarkan kurun waktu. Di mana pemeliharaan berdasarkan kurun waktu ini dilakukan ada 2 kali. Yang pertama, pemeliharaan setiap hari atau secara rutin dilakukan ini oleh guru, siswa, dan penjaga sekolah. Misalnya seperti membersihkan lantai dan jendela, dan memelihara kebersihan kamar mandi dan WC. Yang kedua, pemeliharaan berkala. Ini dilakukan jangka waktu tertentu sesuai petunjuk. Misalnya 2 atau 3 bulan sekali. Itu pemeliharaan berkala. Yang pemeliharaan yang dilakukan yang kedua itu berdasarkan usia bangunan. Di sini pemeliharaan usia bangunan ada 2 juga. Yang pertama, usia bangunan diperhitungkan lebih dari 20 tahun. Untuk itu sebelum mencapai batas maksimal usia bangunan, maka pemeliharaan harus dilakukan terus-menerus. Yang kedua, usia bangunan secara administrasi atau telah melampaui batas. Bab 2 yaitu tentang manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, pengorganisasian. Mana pengorganisasian ini manajemen sekolah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemeliharaan, termasuk di dalam membentuk kelompok atau menunjuk seseorang terlibat dalam pelaksanaannya. Sini manajemen sepenuhnya bertanggung jawab ya terhadap pemeliharaan sekolah. Yang kedua, organisasi, di mana organisasi atau kelompok kerja adalah yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional pemeliharaan bangunan gedung sekolah. Yang ketiga, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Di sini ada 4 tugas. Yang pertama, kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bertugas membina hubungan kerjasama dengan guru, komite, wali murid. Jadi harus membina hubungan kerjasama kepada guru, komite, dan wali murid. Tanggung jawabnya bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan gedung sekolah beserta sarana penunjangnya. Itu tanggung jawab dari kepala sekolah. Wewenangnya mengadakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
Yang kedua, tugas guru. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada seluruh siswa tentang menjaga bangunan gedung sekolah. Jadi tugas guru ini sebisa mungkin membina siswa agar menjaga gedung-gedung dan fasilitas yang ada di sekolah. Tanggung jawabnya memeriksa dan menjaga kebersihan ruangan dan sarana prasarana. Wewenangnya mengadakan penguasaan monitoring, itu adalah wewenangnya guru. Yang ketiga, ketua komite. Di sini ketua komite bertugas sebagai membina hubungan kerjasama dengan manajemen sekolah, anggota komite, wali murid, dan masyarakat. Itu salah satu dari tugas komite sekolah. Tanggung jawabnya menyusun kebutuhan dan anggaran yang diperlukan. Kemudian wewenangnya mengadakan evaluasi terhadap hasil inventaris kondisi gedung dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian tim pelaksana pemeliharaan. Sini tim pelaksana pemeliharaan adalah kelompok pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung, di mana personilnya itu berasal dari guru, anggota komite, wali murid, dan masyarakat. Itu personil dari tim pelaksanaan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu perencanaan kegiatan pemeliharaan. Ini rencana kegiatan pemeliharaan. Yang pertama, harus ada kelengkapan data yang diperlukan. Sini kelengkapan data yang diperlukan seperti dokumen, gambar kerja, atau gambar terlaksananya. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana pemeliharaan. Misalnya rencana tindakan yang dilakukan dalam upaya pemeliharaan gedung sekolah. Itu salah satu penyusun rencana. Kemudian harus ada perhitungan besaran anggaran yang diperlukan. Kemudian monitoring. Monitoring ini dilakukan dengan menyusun daftar pemeliharaan yang akan dilakukan secara berkala. Kemudian anggaran pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan ini merupakan hal yang amat penting dan masalahnya sering dihadapi oleh manajemen sekolah karena tidak tercukupi dana pemeliharaan untuk melaksanakan pemeliharaan. Jadi di sini anggaran pemeliharaan itu sangat penting, tetapi sering juga dihadapi masalah yang sering dihadapi itu karena tidak tercukupinya anggaran atau dana dalam pemeliharaan sekolah. Yang C, pengolahan anggaran pemeliharaan, di mana ketika ingin mewujudkan dalam pengolahan pemeliharaan dengan baik, maka saat transaksi atau pengeluaran, ada transaksi pengeluaran apapun, tentang keuangan harus dikontrol atau disetujui oleh komite sekolah. Itu dalam pengolahan pemeliharaan sekolah. Selanjutnya bab 3 tentang pengorganisasian kegiatan pemeliharaan. Yang pertama, penanganan pemeliharaan. Sini ada 4 penanganan pemeliharaan. Yang pertama, keterlibatan guru dan murid. Ini misalnya membangkitkan dan menanamkan rasa memiliki sekolah kepada murid. Jadi guru itu harus menanamkan rasa memiliki kepada siswa agar bisa menjaga sekolah dengan baik. Yang kedua, membina murid untuk belajar disiplin. Itu salah satu tugas guru agar bisa membina siswa disiplin tepat waktu. Yang kedua, kegiatan gotong royong. Misalnya menanamkan rasa memiliki sekolah kepada masyarakat, bahwa gedung sekolah juga dimiliki masyarakat yang harus dijaga. Yang C, pekerjaan harian. Sini pekerjaan harian musiman, misalnya menggunakan tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan yang sifatnya khusus. Itu seperti tukang, bisa
Jadi seperti tukang, contohnya tukang yang khusus memperbaiki sesuatu yang rusak. Itu pekerjaan harian. Yang terakhir pekerjaan harian tetap. Sini pekerjaan harian tetap misalnya dilakukan oleh penjaga sekolah. Di sini yang kedua ada pelaksanaan pemeliharaan. Di sini pelaksanaan pemeliharaan ada 4. Yang pertama, kegiatan pemeliharaan harian atau rutin secara terus-menerus, ini dilakukan oleh penjaga sekolah. Yang kedua, kegiatan pemeliharaan mingguan. Ini dilakukan oleh seluruh manajemen sekolah dengan melibatkan siswa. Misalnya itu menyapu lantai, ruangan dalam dan luar, dan mengepel lantai. Yang kedua, membersihkan permukaan dinding. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Ini kegiatan pemeliharaan mingguan ini bisa dilakukan setiap minggu secara rutin, seperti hari Jumat bersih, itu bisa dilakukan pada saat itu. Kemudian yang C, kegiatan pemeliharaan bulanan. Ini dilakukan untuk merawat gedung, misalnya memeriksa kondisi gedung sekolah seperti lantai, atap, keran, atau plafon. Itu dilakukan dalam setiap bulan. Yang terakhir, kegiatan pemeliharaan berkala. Kegiatan pemeliharaan berkala ini dilakukan oleh tenaga profesional atau tukang. Dilakukan ketika adanya kerusakan dalam gedung sekolah. Itu maka yang bisa melaksanakan itu memperbaiki tenaga yang profesional, contohnya tukang. Selanjutnya bab 4, petunjuk penggunaan sarana prasarana sekolah. Bab 4 yaitu petunjuk penggunaan sarana prasarana sekolah. Ini upaya yang dilakukan dengan baik dan benar agar bangunan tetap terjaga kondisinya, itu petunjuknya sebagai berikut. Yang pertama, perletakan papan tulis, perabotan meja, pintu, jendela dengan baik. Jadi petunjuk penggunaan sarana prasarana itu harus diletakkan, perletakan alat-alat dengan baik. Kemudian memutar kunci slot dilakukan secara pelan, jangan tergesa-gesa atau dengan paksaan, itu ketika memutar kunci. Yang ketiga, hindarkan meletakkan sesuatu barang dengan cara dibanting, harus hati-hati. Kemudian lakukan pembersihan lantai dengan rutin. Kemudian matikan lampu setelah selesai jam kegiatan belajar mengajar. Kemudian selalu menjaga kebersihan. Hindarkan membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, selalu sediakan alat pembersih di tempat strategis yang mudah diketahui. Sediakan alat pembersih, contohnya sapu, itu diletakkan dengan di tempat yang strategis dan mudah diketahui. Bab 5 yaitu tinjauan kerusakan komponen bangunan. Jadi untuk mengetahui kerusakan yang terjadi yang dialami oleh komponen-komponen bangunan perlu perhatian serius serta tindakan nyata dari penggunaan bangunan untuk mengantisipasinya. Dan untuk menjaga agar komponen bangunan tetap layak fungsi dan umur material bahan berlangsung secara lama, itu maka pemeliharaan perlu dilakukan dan waktu pelaksanaannya harus benar-benar ditaati untuk dilakukan sepenuhnya. Kemudian bagian 2 bab 1, lingkup perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Sini pengertian umumnya, perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan mengganti bagian bangunan atau sarana prasarana. Itu pengertian umumnya dari perawatan bangunan, di mana memperbaiki alat-alat yang rusak. Kemudian yang kedua, kegiatan perawatan yang dilakukan. Sini kegiatan perawatan yang dilakukan adalah rehabilitas, yaitu perbaikan komponen bangunan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Yang ketiga yaitu intensitas
kerusakan bangunan. Di sini ada 3 intensitasnya. Yang pertama, kerusakan ringan. Kerusakan ringan ini sering terjadi pada komponen non struktural, contohnya seperti lantai, penutup lantai, atau dinding. Yang kedua, kerusakan sedang. Kerusakan sedang ini sering terjadi pada komponen bangunan non struktural, contohnya itu seperti lantai juga dan lain-lainnya. Yang ketiga, kerusakan berat. Kerusakan berat ini sering terjadi pada komponen bangunan struktural maupun non struktural, dan apabila setelah diperbaiki maka dapat berfungsi dengan semestinya seperti biasanya. Selanjutnya bab 3, periode pemeriksaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, kegiatan pemeriksaan. Sini pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala, periodik, dengan tingkat kebutuhan data yang update. Kemudian periode pemeriksaan komponen bangunan ini, kegiatan pelaksanaan pemeriksaan komponen bangunan yang dilaksanakan secara periode waktu tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ini periode pemeriksaan. Jadi periode pemeriksaan komponen bangunan ini dilakukan pada waktu tertentu yang sudah ada ketentuannya, peraturan yang berlaku. Kemudian bab 3, pembiayaan perawatan atau perbaikan sarana prasarana. Jadi pembiayaan perawatan atau perbaikan sarana prasarana menyangkut aspek harga satuan, komponen bahan atau pekerjaan, perhitungan persatuan, perhitungan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan. Atas dasar komponen perhitungan tersebut, pada akhir ditunjuk cara membuat perhitungan untuk rencana anggaran biaya perawatan sarana dan prasarana pendidikan. Itu dalam pembiayaan perawatan perbaikan sarana dan prasarana. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi standar sarana dan prasarana. Cukup sekian dan terima kasih.